Perkenalkan, nama saya Renselita Lenadipe. Saya dari Prodi S1 Gizi Universitas Mega Rizky. Di sini saya akan berpresentasi mengenai tugas biokimia. Sumber riboflavin. Sintesis mikroba riboflavin dapat diproduksi oleh mikrobioma usus besar. Sebuah analis genomik dari 256 organisme perwakilan dari mikrobiota usus manusia ditemukan lebih dari setengah atau 56% mampu sintesis de novo vitamin. Stabilitas. Riboflavin stabil terdapat panas. Oleh karena itu, sebagian besar alat panas, sterilisasi, penggelangan, dan pemasakan tidak mempengaruhi kandungan riboflavin makanan, namun paparan cahaya, misalnya pengertian matahari, paparan sinar matahari, susu dalam botol, kaca memasak dalam panci terbuka, dapat mengakibatkan kerugian besar karena vitamin ini sangat sensitif terhadap kerusakan oleh cahaya. Jadi, paparan susu dalam botol kaca terdapat sinar matahari dapat mengakibatkan penghancuran lebih dari setengah riboflavinnya dalam hari. Iradiasi makanan menghasilkan produksi oksigen atau ROS, misalnya suprokosida radikal hidroklasis yang bereaksi dengan riboflavin untuk menghancurkannya. Ketersediaannya hayati. Ketersediaan hayati riboflavin yang nyata dapat bergantung pada metode penelitian, karena vitaminnya sebagian besar dikeluarkan dari hati setelah memasuki sirkulasi plasma. Tanggapan terhadap dosis oral meremehkan riboflavin-bilitas. Estimasi yang lebih baik diperoleh dari tes berdasarkan pencegahan tanda-tanda klinis pada hewan, misalnya kelumpuhan jari kaki melengkung pada anak ayam atau pada pemantauan haluran urin. Tes semacam itu menunjukkan bahwa bentuk riboflavin yang terikat secara non-kovalen dalam makanan atau FMN atau FAD dan riboflavin bebas tampaknya baik-baik saja terserap. Sebaliknya, kompleks flavin yang terikat secara kovalen cenderung lebih stabil untuk pencernaan dan dengan demikian biofail kurang mampu. Sekitar 10-15% flavin dari sumber tanaman telah ditemukan tidak dimanfaatkan oleh manusia. Secara umum, riboflavin dalam produk hewani cenderung memiliki bioavailabilitas yang lebih besar daripada produk hewan produk tanaman, sementara makan mengandung relatif sedikit riboflavin bebas. Untuk itu, banyak dikonsumsi dalam suplemen multivitamin dan sereal yang diperkaya vitamin. Penyerapan riboflavin. Hidrolisis bentuk koenzim penyerapan eterik riboflavin tergantung pada keberadaannya dalam bentuk bebas, tidak terfosforilasi. Hal ini terjadi oleh tindakan aktivitas proteolitik non-spesifik dari usus lumen yang melepaskan koenzim riboflavin dari kompleks proteinnya dan aktivitas hidrolitik selanjutnya dari beberapa piroflase Bruce Bordel yang membebaskan riboflavin dalam bentuk bebas. Kontributor utama di antara antara enzim yang terakhir dalam bahasa yang relatif tidak spesifik fosfat serta FAD yang mengubah FAD menjadi FMN dan FMN fosfat yang mengubah FNE menjadi riboflavin bebas. Transportasi riboflavin. Pembawa protein, pembawa non-spesifik riboflavin diangkut dalam plasma baik sebagai riboflavin bebas maupun FNN. Keduanya sebagian besar terikat pada protein plasma.
Ini termaksud albumin dan beberapa imunoglobulin IgA, IgG, dan IgM. Secara kolektif, ini mengikat sekitar setengah dari riboflavin besar dan 80% FNN dalam plasma. Ini melibatkan ikatan hidrogen. Kekuatan yang bervariasi di antara protein-protein ini juga sebagai di antara berbagai spesies vitamin. Dengan demikian, pengaruh distribusi spesies tersebut ke jaringan sebagai serta pembersihan mereka di ginjal. Vitaminnya biasa dipindahkan dengan mudah dari pembawa non-spesifik ini dengan asam borfat 18. Beberapa obat Lumifin dan Lumifcom untuk menghambat pengangkutannya jaringan. Distribusi jaringan. Riboflavin diangkut ke dalam sel dalam bentuk bebasnya, namun dalam jaringan riboflavin diubah menjadi bentuk koenzim, terutama sebagai FNN 60-95% dari total flavin, tetapi juga sebagai AD 5-22% dari total flavin di sebagian besar jaringan, tetapi sekitar 37% di ginjal. Keduanya ditemukan hampir secara eksklusif terikat dari protein tertentu. Konsentrasi terbesar dari vitamin ditemukan di hati, ginjal, dan jantung. Di sebagian besar jaringan, riboflavin bebas terdiri dari kurang lebih dari 2% dari total flavin. Penting, jumlah riboflavin bebas hanya ditemukan di retina, urin, dan susu sapi, di mana ia terikat lemah dengan koenzim. Meskipun kandungan riboflavin otak kurang besar, omsetnya vitamin dalam jaringan itu tinggi dan konsentrasi vitamin ini relatif tahan terhadap perubahan besar dalam nutrisi riboflavin. Temukan ini menunjukkan mekanisme hemostasis untuk mengatur kandungan riboflavin di otak, seperti mekanisme telah diusulkan untuk kalsium koroid. Interpretasi riboflavin mana yang ditemukan dihambat oleh beberapa produk katabolik dan analognya. Pengeluaran riboflavin dengan cepat diekspresikan terutama dalam urin. Oleh karena itu, kebutuhan diet untuk vitamin ditentukan dengan kecepatan ekskresi, bukan metabolisme. Dalam riboflavin, manusia dewasa yang membadai hampir semua dosis oral yang besar dari vitamin akan diekskresikan dengan konsentrasi puncak menunjukkan dalam urin dalam beberapa jam. Studi pada tikus telah menunjukkan riboflavin dibalik dengan waktu baru sekitar 16 hari pada hewan yang diberi nutrisi cukup dan lebih lama pada hewan yang kekurangan riboflavin. Pada manusia dewasa normal, ekskresi riboflavin melalui urin adalah sekitar 200 mikrogram per 24 jam, sedangkan individu yang kekurangan riboflavin mungkin hanya mengeluarkan 40-70 mikrogram per 24 jam. Studi dengan model tikus diabetes menunjukkan ekskresi riboflavin secara signifikan lebih besar pada individu diabetes daripada dikontrol. Ekskresi riboflavin menanggapi tingkat asupan riboflavin atau ekskresi kurang lebih dari 27 mikrogram. Kreatin umumnya dianggap menunjukkan riboflavin pada orang dewasa, namun parameter ini cenderung mencerminkan asupan vitamin saat ini daripada total tokoflavin. Vitamin diekskresikan terutama 60-70% sebagai riboflavin dengan jumlah yang lebih kecil dari alam panah hidroksis. Riboflavin sulfonriboflavin 5 riboflavin peptida 10 hidroksiflavin riboflavin 5A D glumidrom dan 10 formimiflavin. Fungsi metabolik riboflavin.
Riboflavin berfungsi secara metabolik sebagai komponen eksensial dari koenzim FNN dan FAD yang bertindak sebagai perantara dalam transport elektron. Dalam reaksi oksidasi reduksi biologis, lebih dari 100 enzim dalam diketahui mengikat FAD dan FM pada hewan dan sistem mikroba. Ini dikodekan oleh 90 gen, 10 flavin protein terjadi dalam beberapa isom. Varian alel dalam 2/3 diikatkan dengan gangguan klinis. Fungsi koenzim FAD adalah kofaktor untuk sekitar 84% flavin. Enzim FAN adalah kofaktor untuk 16% dari mereka. Dalam kebanyakan kasus, kofaktor flavin terikat erat, tetapi non-flavin beberapa mengikat FAD secara kovalen melalui hubungan Hindsin atau ke posisi 8 dari cincin isohensin. Biomarker status riboflavin. Beberapa titik akhir biokimia klinis telah digunakan untuk menilai status riboflavin. Dari mereka, 4 metabolisme memiliki terbukti paling informatif. Derajat saturasi FAD per FNN flavin enzim. Dalam biomarker status riboflavin yang paling informatif itu enzim pilihan biasanya adalah glutohin atau erythrocyte reductase atau EGR yang merespon kekurangan riboflavin. Pengujian ini memanfaatkan peningkatan vitro FAD oleh enzim dalam hemolisat karena subjek yang cukup riboflavin biasanya memiliki 80-90% EGD terikat pada FAD. Penambahan FAD oksigen harus merangsang aktivitas EGDR mereka tidak lebih dari 20%. Estimasi dari atas level itu menunjukkan bahwa lebih sedikit EGD terikat pada FAD. Oleh karena itu, respon EGD untuk menambahkan FAD mengukur saturasi EGDR dan dengan demikian status riboflavin ini diukur sebagai koefisien aktivitas. Kandungan riboflavin erythrocyte kurang dari 0,15 mg atau liter menunjukkan status riboflavin rendah atau kekurangan. Ekspresi riboflavin urin kurang dari 10% dari jumlah vitamin yang telah menunjukkan rendah atau kekurangan status riboflavin. Definisi riboflavin. Banyak jaringan dipengaruhi oleh defisiensi riboflavin. Oleh karena itu, kekurangan vitamin menyebabkan pada hewan tanda-tanda umum seperti kehilangan nafsu makan, gangguan pertumbuhan, dan pengurangan efisiensi pemanfaatan pakan, yang semuanya merupakan biaya yang signifikan dalam peternakan. Selain itu, baik hewan maupun manusia mengalami defisiensi riboflavin, menunjukkan lesi epithel spesifik dan gangguan saraf. Ini manifestasi disertai dengan aktivitas rendah yang tidak normal dan berbagai flash enzim. Kekurangan riboflavin menghasilkan usus kecil, respon hiperproliferatif mukosa ditandai dengan pengurangan rumorula villi, peningkatan panjang villi, dan peningkatan kecepatan transit elektrosit di sepanjang villi. Infeksi motoflogis dikaitkan dengan penurunan esterik penyerapan zat besi makanan, mengakibatkan gangguan sekunder dalam status zat besi gizi pada individu yang kekurangan riboflavin. Faktor risiko defisiensi riboflavin. Beberapa faktor dapat menyebabkan defisiensi riboflavin. Diet yang tidak memadai adalah penyebab paling mungkin dari riboflavin. Kekurangan biasanya ini melibatkan konsumsi yang rendah susu. Di negara-negara industri, defisiensi riboflavin paling sering terjadi di kalangan pecandu alkohol yang
praktik diet sering salah, menyebabkan ini dan kekurangan lainnya. Meningkatkan metabolisme yang terkait dengan penyakit atau latihan fisik yang kuat dan melibatkan kehilangan nitrogen dapat meningkatkan kehilangan riboflavin. Alkohol pada asupan tinggi tampaknya menentang pemanfaatan FAD dari makanan. Fototerapi bayi dengan hiperbilinemia dapat menyebabkan defisiensi riboflavin melalui fotodestruksi vitamin jika vitamin tidak juga diberikan. Diuretik atau hemodialisis dapat meningkatkan hilangnya riboflavin serta vitamin larut air lainnya. Tanda-tanda klinis defisiensi riboflavin jarang terlihat pada dunia industri. Defisiensi riboflavin subklinis yaitu kondisi di mana asupan cukup untuk menjaga flavin protein tetapi jenuh dengan faktor flavinnya masing-masing. Namun tidak jarang, bahkan telah diperkirakan bahwa sebanyak 27% remaja perkotaan Amerika dengan status sosial ekonomi rendah mengalami defisiensi riboflavin. Subklinis perubahan ini dicegah dengan asupan teratur yang memadai dari vitamin. Tanda kekurangan pada manusia. Tanda-tanda klinis defisiensi riboflavin tidak umum. Mereka terwujud hanya setelah 3-4 bulan kekurangan dari vitamin. Lesi dermal adalah yang pertama menunjukkan sklerosis stomatif sudut, glositis, hiperemia, dan edema 57 pada mukosa mulut. Dermatitis seboroik di sekitar hidung dan mulut dan skrotum atau vulva. Tanda-tanda ini adalah berhubungan dengan gangguan maturasi kolagen. Anemia kemudian menjadi normotik hidroromik anemia dengan retikulostopenia, leukopenia, dan trombositopenia. Tanda-tanda ini mencerminkan gangguan eritropoiesis, terutama hilangnya NAD oksidoreduktase yang memfasilitasi pengambilan Fe12 oleh sel menjaganya tetap berkurang. Tanda-tanda neurologis adalah yang terakhir menunjukkan neuropati private demensi pada ekstremitas yang ditandai dengan hipertensia, rasa dingin dan nyeri, serta penurunan kepekaan terhadap sentuhan, suhu, gerakan, dan posisi. Tanda kekurangan pada hewan. Kekurangan riboflavin pada hewan berpotensial fatal. Selain tanda-tanda umum yang telah disebutkan, hewan menunjukkan tanda-tanda lain yang berbeda dengan spesies. Kekurangan riboflavin hewan penggerak menunjukkan tanda-tanda dermatologis, alopecia seboroik, peradangan, hiperkotopsis epidermis sedang dengan atrofi kelenjar, serobot, dan penampilan umumnya pangkamping, bibir merah, bengkak, dan pabilitas lidah yang tidak normal terlihat. Tanda-tanda okular juga dapat terlihat blepharitis, konjungtivitis, dan kekurangan kornea. Kekurangan ini dengan cepat berakibat fatal pada titik. Anjing yang kekurangan riboflavin lemah dan atafik. Mereka menunjukkan dermatitis, dada, perut, dan paha bagian dalam, aksilasi dan skrom, dan anemia hipoplatik dengan infiltrasi lemak sumsum tulang. Mereka dapat mengalami bradikardia dan sinus aritmia dengan gagal napas. Kekurangan kornea telah dilaporkan. Kekurangannya bisa berakibat fatal dengan kolaps dan koma. Babi yang diberi makanan diet kekurangan riboflavin tumbuh perlahan dan mengembangkan dermatitis bersisik dengan alopecia. Mereka dapat menunjukkan kekurangan kornea, katarak, pendarahan adrenal, degenerasi lemah ginjal, peradangan pada selaput lendir saluran pencernaan, dan saraf degenerasi. Dalam kasus parah
individu yang kekurangan dapat pingsan dan mati. Riboflavin dalam kesehatan dan penyakit. Penyakit vaskular. Asupan riboflavin diet telah ditemukan berbanding terbalik dengan kadar homocysteine serum. Homocysteine telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit pembuluh darah oksidatif, kematian total dan terkait penyakit kardiovaskular, stroke, demensia, penyakit Alzheimer, patah tulang, dan gagal jantung kronis. Studi keturunan Framingham menemukan peningkatan kadar homocysteine plasma pada subjek dengan kadar riboflavin plasma yang relatif rendah. Temuan tersebut konsisten dengan para riboflavin sebagai kofaktor esensial FAD untuk MTHR yang diperlukan untuk membentuk N5-methylhydrolate yang pada gilirannya diperlukan untuk mengubah homocysteine menjadi methionine. Antikarsinogenesis. Studi observasional telah menemukan hubungan terbalik dari status riboflavin dan risiko kanker kerongkongan dan usus besar rektum. Kekurangan riboflavin telah ditemukan untuk meningkatkan kerusakan DNA yang diinduksi aflatoxin B1 pada tikus, menunjukkan bahwa asupan vitamin yang kurang optimal dapat meningkatkan kronogenesis tingkat plasma FBMP, mungkin berguna sebagai biomarker untuk beberapa jenis kanker. Telah ditemukan menjadi dekresikan secara berlebihan pada pasien dengan payudara yang responsif terhadap estrogen, kanker hati, dan kanker prostat. Malaria. Defisiensi riboflavin memberikan beberapa perlindungan terhadap malaria, pengurangan parasitemia, dan tanda-tanda infeksi karena plasmodium autoensin sebelum mereka bisa matang. Perlindungan ini dianggap melibatkan perbedaan yang signifikan dalam kebutuhan keretanan parasit dan eritosis. Parasit memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk riboflavin dan menjadi lebih rentan terhadap stres oksidatif. Hipertensi ini konsisten dan cacat genetik pada riboflavin tentu terkait dengan resistensi malaria. Analog flavin yang memusuhi riboflavin dan menghambat glutathione reduktase telah terbukti memiliki aktivitas anti-malaria. Kesehatan mata. Katarak defisiensi tripofat dapat dikurangi dengan deprivasi riboflavin pada tikus. Efek kataraklinik dari diet rendah tripofat tampaknya pembentukan adisi tripofat riboflavin yang mempercepat oksidasi asam amino menjadi bentuk proksidatif. Pemanfaatan mineral. Riboflavin dapat membentuk kompleks dengan kation divalen. Itu karakter defisiensi riboflavin dapat meningkatkan penyerapan zat besi dan zinc dalam model tikus penyerapan bahwa riboflavin dapat menjadi penentu ketersediaan hayati mineral tersebut. Penggunaan medis. Riboflavin bersifat fotoaktif dalam keadaan dehydrasi. Ia dapat bereaksi dengan asam amino, protein, atau lipid dalam lingkungan O2 rendah untuk menghasilkan radikal yang dapat pada gilirannya menghasilkan ROS. Ini diproduksi adalah dasar dari kehilangan riboflavin karena pengobatan fotoira Icterus neontorum. Ini juga telah dieksploitasi untuk tujuan medis. Ini termaksud menginduksi kerusakan DNA dan patogen dan katalis yang ditularkan melalui darah, penautan silang kolagen kornea atau CXL dalam pengobatan kataraksil profit pada manusia. Riboflavin dosis tinggi dan kombinasi dengan lainnya pengobatan telah dilakukan
dilaporkan efektif dalam pencegahan sakit kepala migrain. Meskipun studi terkontrol belum mengkonfirmasi efek itu. Toksitas riboflavin. Toksisitas riboflavin sangat rendah. Dengan demikian, masalah hipervitamosis tidak diharapkan. Mungkin karena itu tidak diserap dengan baik sebagai dosis oral yang tinggi. Riboflavin pada dasarnya tidak beracun. Dosis riboflavin oral sebanyak 2-10 gram per kilo. Tubuh berat badan tidak menghasilkan efek samping pada anjing dan tikus. Vitamin agak lebih beracun bila diberikan secara parenteral. Nilai LD 50 atau 50% dosis mematikan. Untuk tikus yang diberi riboflavin melalui rute interperitoneal, subkutan, dan oral memiliki diperkirakan masing-masing 0,6 dan 5, dan kurang lebih 10 gram per kilo, tidak di batas atau paparan yang dapat ditoleransi telah ditetapkan. Sekian dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.